Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 30 September 2025, sudah akhir bulan. Kita mau bersyukur untuk bulan September, bulan Kitab Suci Nasional yang boleh kita tapaki bersama. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Walaupun hari ini kita menutup bulan Kitab Suci Nasional, tentu maksudnya bukan berarti kita tidak lagi baca, tidak lagi mencintai Kitab Suci. Bulan Kitab Suci Nasional kita tutup. Namun mencintai firman dengan membaca dan merenungkannya, haruslah kita setia melakukannya. Kalau tema BKSN kita terkait dengan Allah sebagai sumber pembaharuan relasi dalam hidup, mari kita bertanya, apakah hidup kita sudah diperbaharui? Dulu saya ini pribadi yang tidak bisa duduk tenang. Melalui firman Tuhan, hidup saya sungguh diubah. Kalau saya biasanya rapat-rapat ini, pantat panas kayak ditusukin paku, nggak betah, pengen segera berdiri, pengen segera kerja saja. Namun melalui channel Gowori ini yang sudah 6 tahun saya tekuni, firman Tuhan sungguh memperbaharui. Firman Tuhan sungguh mengubah hidup saya. Saya kini bisa berlama-lama duduk sembari menyiapkan renungan, menyiapkan khotbah, bisa duduk berdiam lama-lama. Hari ini kita memperingati peringatan Santo Hieronymus. Siapakah dia? Ia lahir pada tahun 342 di Stridon, Dalmasia. Santo Hieronymuslah yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa asli Ibrani Aram ke dalam bahasa Latin atau yang dikenal dengan sebutan Vulgata. Kata Vulgata dari kata Latin vulgar yang berarti yang sehari-hari, yang umum atau yang biasa digunakan kala itu. Dibutuhkan waktu selama 30 tahun untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Santo Hieronymus mengatakan, ignoratio scriptuarum, ignoratio Christi est, yang berarti tidak baca kitab suci, tidak mengenal Kristus. Santo Hieronymus wafat di dekat kota Bethlehem pada tanggal 30 September tahun 420. Jenazahnya mula-mula dimakamkan di Bethlehem dan konon kemudian dipindahkan ke gereja Santa Maria Maggiore di Roma. Hieronymus diangkat menjadi pelindung para sarjana kitab suci. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 56. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, lalu pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari saya bersama dengan Hazel, anjing pudel peliharaan saya ajak dia jogging. Banyak juga ya di sore hari orang yang jogging sambil bawa doginya. Ketika Hazel jalan sendiri,
Melihat anjing-anjing lain, dia cuek-cuek aja. Namun ketika dia kecapean dan mogok untuk jalan, akhirnya saya gendong. Ketika saya menggendong Hazel, setiap kali ada anjing lain, Hazel malah gonggong-gonggong, wak, wak, wak. Ada anjing besar yang digonggong-gonggong sama Hazel. Saya bilang sama dia, Hazel, kamu ya ketika jalan sendiri diem saja. Giliran digendong kamu jadi soblagu ya. Hazel ini mentalnya jadi berani kalau ada tuannya saja. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini, Yesus mengutus para murid untuk mendahuluinya masuk ke desa orang Samaria. Dan mereka mengalami penolakan. Para murid geram, marah karena penolakan orang-orang Samaria itu. Maka Yakobus dan Yohanes dengan emosional mengatakan kepada Yesus, Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Yohanes dan Yakobus juga para murid Yesus menjadi gelap mata, terbakar emosi dan lupa akan ajaran kasih Tuhan. Penolakan dari orang Samaria membuat mereka marah sehingga para murid bermaksud untuk membinasakan orang-orang yang menolak Yesus Sang Guru. Yesus dengan keras menegur mereka dan berkata, kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus mengatakan ini kedatangannya bahwa bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Inilah yang dibuat oleh Yesus dengan mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, tempat penggenapan rencana keselamatan yang akan dilangsungkannya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sikap rendah hati dan sabar itu mungkin mudah kita ucapkan bagi orang lain. Namun sulit untuk kita kenakan bagi diri kita sendiri. Ngomong ke orang untuk rendah hati dong lu, sabarlah, mudah. Namun mari kita bertanya, sungguhkah kita telah menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan sabar? Saya pun belajar dan terus berjuang untuk menjadi pribadi yang demikian. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah terbakar emosi sehingga lupa ajaran kasih. Kita belajar dari SOP seorang customer care atau juga customer service yang selalu respect, berkata-kata halus dan memberikan bantuan walau sering menerima cacian dan komplainan. Semoga kita boleh menjadi pribadi yang rendah hati dan sabar. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.